Halo, sahabat penggila koi di seluruh Nusantara. Salam dari Mustika Koi. Jadi kita akan membahas tentang berapa jumlah ikan koi yang ideal di rumah Anda. Jadi idealnya itu kalau misalnya idealnya itu paling tidak ukuran 6 meter persegi. Tapi saya membuatnya 1 kali 3 karena memang memanfaatkan ukuran atau halaman yang kosong seperti itu. Jadi ukuran yang ideal itu biasanya sesuai dengan Feng Shui. Feng Shui itu artinya kepercayaan orang Cina ya. Jadi kepercayaannya misalnya angka 8. Anda suka angka berapa? Angka 8, angka 10, angka 13, sampai angka sial ya, jangan sampai ya. Jadi angka 9. Contohnya aja angka 9. Jadi kalau angka 9 itu luas kolam 10 meter persegi, itu ukuran koinnya sekitar 70 cm. Kalau luas 9 meter persegi, ukuran koinnya itu 60 cm. Jadi turunnya 60, turunnya 10 cm. 10 cm, 10 cm. Kalau 8 inginnya, kalau misalnya pengen dengan luas kolam 8 meter persegi, pengen dikasih ikan atau jumlah koinnya itu 9 ekor, jadi itu menggunakan koi yang ukurannya 50 cm. Jadi simpelnya adalah panjang kali lebar dibagi dengan S. S itu adalah size-nya ikan. Kalau 35 jadi panjangnya itu misalnya 3 meter dikali 1 meter dikali 35 dibagi 35, maaf, dibagi 35 dibagi 150 itu untuk konstanta. Nanti ketemu 5, sekian gitu ya. Atau kita kita genapkan 5, atau kita kalau misalnya 5-nya 5,3 berarti kita cukupkan 5 atau kita cukupkan 6 gitu. Itu maksimal untuk tapi saya paksakan untuk memelihara ikan koi sebanyak 9. Kenapa saya begitu yakin? Karena memang filtrasinya itu sudah benar. Jadi ada fluri, ada air terjun, ada air mancur seperti ini, dan ada tanaman-tanaman kangkung seperti ini yang segar-segar walaupun tidak terkena sinar matahari langsung, dan ada tanaman tales yang juga warnanya masih hijau cerah seperti itu. Oke, kita tadi sudah flashback ke belakang tentang bagaimana idealnya kolam kita terhadap kapasitas ikan koinya itu berapa yang dibutuhkan. Saat ini juga tidak kalah penting yaitu cara menaikkan pH air dan menurunkannya karena pH air ini berkaitan dengan kesehatan koi dan tingkat kestabilan stresnya koi itu sangat berpengaruh terhadap pH air. Bagaimana caranya menaikkan dan menurunkannya, kita akan membahasnya. Jadi, kalau terlalu tinggi pH-nya juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik karena pH adalah ukuran konsentrasi ion H+ dalam air. Jadi, indikator ini digunakan untuk menilai tingkat basa atau tingkat asam dari air di danau atau di tangki atau di kolam renang, di kolam ikan ya. Pembacaan pH berkisaran dari angka 0 hingga 14. Jadi tingkat pH sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan koi, juga tanaman air di akuarium, di aquascape kita juga sangat berpengaruh. Tingkat pH yang naik terlalu tinggi atau menurun terlalu rendah akan menyebabkan banyak masalah bagi kesehatan ikan koi. Jadi menurut para ahli koi yang berpengalaman, ikan koi paling cocok dikondisikan di dalam kondisi pH air 7 sampai 7,5 derajat. 7 sampai 7,5 derajat ambang pH di mana ikan koi dapat hidup adalah 4 sampai 9 derajat. Dalam proses pemeliharaan ikan koi harus menjaga pH yang stabil, hindari perubahan yang terlalu mendadak karena ada koi usianya usianya itu sampai 200 tahun karena memang pH-nya itu sangat stabil sekali. Bahkan kalau di Indonesia bagi pemula yang pelihara koi biasanya paling lama 1 sampai 5 tahun. Jadi pH ini sangat berpengaruh sekali. Lalu bagaimana pengaruh perubahan pH? Jadi perubahan pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kolam dapat menyebabkan timbulnya lumut ya, lumut. Jadi ada yang namanya NH3, itu senyawa yang sangat beracun bagi koi
Ini terbentuk dari metabolisme serta proses erekresi ikan, sisanya ganggang atau sisa dari tumbuhan kita, tumbuhan air kita, sisa tumbuhan mati ya, juga berkontribusi pada pembentukan amonia, sisa pakan ya gitu ya, kencing dan urin yang feses ya, urin dan feses itu bisa berpengaruh terhadap pH air juga. Jadi ketika pH air di kolam lebih tinggi dari pH darah ikan-ikan dari pH ikan koi yang disebut dengan difusi amonia melalui insang atau berkurang dan racun akan menumpuk di dalam darah sehingga menyebabkan keracunan amonia yang sangat berbahaya. Jadi ikan akan mengalami gangguan syaraf, berenang tidak normal atau berenang ke sana kemari terus-menerus, berada di permukaan air yang memperoleh kadar oksigen yang tinggi diakibatkan sesak nafas. Air di kolam atau di danau pH-nya rendah, ikan mudah kehilangan warna hitam atau yang biasa disebut dengan sumi. Jika pH terlalu tinggi, maka warna merah atau beni akan mudah memudar. Jadi perubahan habitat tingkat pH yang berbeda akan membuat ikan koi rentan terhadap serangan penyakit dan yang paling serius dapat menyebabkan kematian secara massal. Lalu bagaimana caranya mengetahui kadar pH pada koi? Itu ada dua cara, yang menggunakan larutan uji pH atau menggunakan digital pH meter yang biasa banyak beredaran di toko-toko. Jadi ini pH meter yang memberikan hasil yang akurat dan cepat. Perangkat ini atau digital pH meter ini dirancang dalam bentuk genggaman kecil yang dapat mengukur sampel air yang sulit. Saat ini ada 3 jenis perangkat yang paling banyak digunakan pelanggan, yaitu pH meter desktop, pH meter portable, dan pH meter biasa. Dengan menggunakan pengukuran ini kita akan mengetahui apakah air di kolam koi kita itu ideal. Lalu bagaimana caranya menaikkan pH air di kolam koi? Ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah menggunakan kapur untuk menambahkan air dengan dosis 10 sampai 20 gram per meter persegi. Metode yang kedua yaitu menggunakan karang jahe atau oyster atau biasa disebut dengan kulit kerang tiram ya, di bak filter untuk menyesuaikan pH. Bisa juga dalam bentuk serbuk, dikocok-kocok gitu ya, dicampurkan ke dalam airnya. Karena jenis ini sebagian besar mengandung cangkang moluska yang mengandung kalsium karbonat alami yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pH. Kami juga menjual produknya, nanti kita akan lampirkan linknya dan cara penggunaannya juga ada di dalam deskripsi. Jadi caranya menggunakan itu 10 gram untuk 10.000 liter air. Tinggal dikocok, dicampurkan atau dicampurkan ke makanan. Jadi makanannya dikasih 5 gram untuk 1 kilogram ikan koi, dicampur, didiamkan selama 5 menit sampai mengendap lalu ditaburkan. Lalu tambahkan batu pecahan dolomit ke filter. Kerikil dolomit berwarna-warni tidak hanya menyenangkan secara estetika untuk akuarium tapi juga merupakan cara yang sangat efektif untuk meningkatkan pH alami. Lalu yang kedua, bagaimana caranya menurunkan? Menurunkannya sangat mudah, yaitu tingkatkan jumlah CO2 ke dalam akuarium, baik menstabilkan pH dan membantu tanaman air tumbuh lebih banyak. CO2 seperti gelembung, aerator, dan air terjun itu ya. Jadi yang kedua adalah ganti air secara berkala, setiap hari bisa 10-30% secara teratur hingga pH stabil. Yang ketiga menggunakan lumut, yang keempat menggunakan daun ketapang, yang kelima menggunakan sistem filtrasi RO atau reverse osmosis. Kalau yang menggunakan lumut jangan dicampurkan langsung ke koinya, itu akan merusak apa ya, warna warna kolam akan berubah karena pasti akan dicabi-cabi ya sama koinya. Jadi taruh saja di tempat filterisasi atau dikasih kain, dibungkus kain lumutnya, lalu ditaruh di tempat filter. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Like the feature, jangan lupa like dan subscribe.